Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan juga cermat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Nah, bertemu lagi di channel YouTube Ibu, yaitu Yuli Triana Dewi, yang tentunya untuk kita belajar bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, agar kalian dapat lebih memahami apa itu surat pribadi dan juga surat dinas, yuk simak video Ibu terus. Anak-anak, pernahkah kalian menulis surat? Mungkin di zaman sekarang ini kita udah agak jarang ya surat-suratan sama kerabat ataupun keluarga. Tapi tahukah kalian, surat itu bisa digunakan untuk mengungkapkan sebuah aspirasi. Misalnya surat untuk presiden. Nah, selain mengungkapkan aspirasi, surat juga dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh, menanyakan kabar kepada keluarga yang jauh, atau yang lainnya. Nah, sebelum ke pembahasan surat pribadi dan juga surat dinas, kalian harus tahu dulu nih apa itu pengertian surat. Jadi, apa sih pengertian dari surat? Nah, surat adalah alat komunikasi antara seseorang yang dikehendaki. Berisikan tulisan, pernyataan, surat kabar, harapan dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Selain itu, surat juga memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran, ide atau gagasan, sebagai sebuah alat pengingat, untuk bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Nah, selanjutnya jenis surat ini terbagi atas dua. Yang pertama ada surat pribadi dan yang kedua ada surat dinas. Berikut penjelasan dari kedua jenis surat itu. Nah, yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, ataupun resmi. Nah, anak-anak, di Indonesia menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika dan sopan santun. Khususnya jika kamu menulis untuk orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Ciri yang pertama yaitu tidak menggunakan kop surat. Ciri kedua, tidak menggunakan nomor surat. Ciri yang ketiga, tidak menggunakan bahasa formal. Dan ciri yang terakhir yaitu salam pembuka dan penutupnya bervariasi. Selanjutnya ada unsur-unsur surat pribadi, dan Ibu juga akan memberikan contoh bagaimana sih surat pribadi itu. Nah, kalian bisa simak dan kita baca sama-sama yuk. Kupang 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi. Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapatkan murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu Pasca Lina. Unsur surat pribadi ini terdiri dari tempat dan tanggal surat, salam pembuka. Nah, di sini salam pembuka yang ditulis adalah Ibu Dewi yang saya sayangi. Salam pembuka ini bisa digantikan dengan Assalamualaikum, salam kangen,
salam manis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat pembuka pada paragraf. Di dalam kalimat pembuka ini biasanya menanyakan tentang kabar, kemudian isi, lalu penutup surat, salam akhir, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan si pengirim. Nah, itulah 7 unsur surat pribadi. Nah, sekarang kita beralih ke surat dinas. Yuk kalian simak terus. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Dalam surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan surat dinas lebih mudah dibandingkan surat pribadi. Mengapa? Karena isi dari surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, lamaran pekerjaan, izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari surat dinas. Ciri yang pertama yaitu terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan penutup. Ketiga, terdapat nomor surat. Keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal. Kelima, adanya stempel dan instansi atau lembaga pada surat. Selain ciri, surat dinas juga memiliki fungsi, yaitu sebagai pedoman kerja, misalnya surat instruksi kerja, surat izin, dan surat keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Ketiga, sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu lembaga atau instansi. Dan yang terakhir, sebagai alat bukti otentik terutama surat perjanjian. Nah, itulah ciri dan fungsi di dalam surat dinas. Selanjutnya ada syarat penulisan surat dinas. Yang pertama, format surat dinas harus dibuat sesuai standar surat resmi dengan format teratur. Syarat yang kedua, isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Syarat yang terakhir yaitu surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkan. Berikutnya ada unsur surat dinas. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan contoh surat dinas yang Ibu berikan ya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan SMP Negeri 3 Gunung Putri. Nah, itu merupakan kepala atau kop surat. Lalu unsur yang kedua ada nomor lampiran dan perihal. Nah, selanjutnya ada alamat surat. Selanjutnya ada kata dengan hormat, itu merupakan salam pembuka. Lalu ada isi surat dan ada penutup, yaitu demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, yang terakhir ada nama, tanda tangan, dan cap instansi. Itulah unsur-unsur surat dinas. Dan berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur surat dinas tersebut. Nah, yang pertama ada kop surat. Bagian ini berada paling atas pada surat resmi. Dalam kepala surat terdapat logo, nama, dan alamat instansi. Nah, yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Berisikan tempat dan tanggal surat. Lalu ada nomor surat. Nomor surat terdiri dari kode, nomor surat yang dikeluarkan, identitas lembaga atau instansi, serta tahun pembuatan surat. Lalu ada alamat surat, yaitu berisikan alamat surat yang ditujukan. Kelima ada salam pembuka, berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Yang keenam ada isi surat, yaitu berisikan sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini berisikan harapan dan ucapan terima kasih.
Kedelapan ada salam penutup, berisikan ungkapan rasa penulis surat. Nah, yang kesembilan ada nama dan tanda tangan surat. Nah, berisi nama lengkap gelar jika ada dan tanda tangan si penulis. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa ya untuk tetap kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!